Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita melakukan kegiatan kita yang selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan saya pimpin. Kita berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi kegiatan kita pada malam ini itu untuk melakukan bimbingan kelompok. Jadi di antara teman-teman ini ada yang tahu nggak sih apa itu bimbingan kelompok? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya. Jadi bimbingan kelompok itu layanan yang diberikan oleh konselor ataupun guru BK kepada konselingnya yang berupa bentuk layanan yang dilakukan secara berkelompok. Di dalamnya itu kita bakal membahas satu topik masalah, apa itu yang bakal kita tuju, apa yang bakal kita bahas. Jadi intinya itu bimbingan kelompok itu suatu layanan yang bakal diberikan secara berkelompok untuk kita semua dengan menetapkan satu topik masalah. Jadi sebelumnya itu tata cara dalam bimbingan kelompok ini kita duduk setengah lingkaran kayak gini, tapi berhubung karena kameranya nggak cukup, jadi hampir satu lingkaran. Baru nanti kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya ataupun bagaimana, biasakan untuk angkat tangan dulu sama sebut nama ya. Jadi tahu nggak sih apa tujuan kita melakukan bimbingan kelompok malam ini? Enggak Tahu karena belum briefing. Jadi tujuan yang mau kita dapat dalam bimbingan kelompok malam ini itu untuk kita nanti kita tentuin dulu nih topiknya apa. Jadi nanti kita tujuannya itu biar kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian, bisa berani berbicara dan sebagainya, dan untuk kalian bisa dapat pengalaman baru atau pemahaman baru yang sebelumnya kalian tidak tahu. Jadi sebelum itu kita sepakati dulu nih waktunya dalam melakukan bimbingan ini. Kira-kira berapa lama kita bakal melakukan bimbingan ini? Ada yang punya saran berapa menit? Setengah jam Bu. Satu abad. Setengah jam. Setengah jam. Kalau setengah jam pada setuju nggak nih? Kalau kita melakukan bimbingan kelompok. Setuju. Enggak. Pening. Setuju. 20 menit. 20 menit ya. Iya. Setuju? Setuju. Enggak. Oh ya. Oke. Setujunya. Jadi dalam bimbingan kelompok kita ini itu ada beberapa asas. Asas ini kayak nanti kan kita sebelum kelompok itu kalian pasti bakal ada mencurahkan pendapat kalian atau yang bahkan pengalaman kalian. Jadi dalam bimbingan kelompok ini kalian boleh mengungkapkan itu dengan ada asas namanya keterbukaan. Jadi di sini tuh kalian diminta untuk terbuka dalam artian bercerita yang sebenar-benarnya apa yang terjadi gitu. Jadi jangan ada yang tutup-tutupi. Yang kedua itu asas kerahasiaan. Jadi dalam bimbingan kelompok ini apapun masalah yang kalian rasakan itu rahasianya bakal kita jaga di sini. Jadi kita sama-sama sepakati bakal jaga rahasia. Ketika sudah selesai melakukan bimbingan ini, setelah keluar dari ruangan ini, udah nggak ada yang membahas lagi tentang apa yang dalam ini kita lakukan. Bisa dimengerti teman-teman? Mengerti. Dikit-dikit. Ini kan ada pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi berhubung kita di sini belum pada kenal, bisa kali ya kita kenalan dulu. Mau berurut, mau berurut atau ada yang berani kenalan dulu? Oke. Perkenalkan, nama saya Fayisa Putri Sinaga. Saya Nabila. Saya Fadila. Saya udah lagi Saya Arya Ramadhani, pengangguran. Gak usah disebutkan. Oke, baik. Jadi nanti kalau misalnya saya tanya nih nama masing-masing dari temennya udah pada tahu kan? Nanti jangan pula ditanya nggak saling kenal. Insya Allah sudah Bu, udah ingat. Kayaknya pada lemes ya, pada bosan atau lapar. Tapi katanya Lapar lah.
kalau kita Mama tabak. bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Boleh. Boleh. Nah, jadi ice breakingnya ini kan kalian ini baru kenal nih ceritanya. Jadi satu sebut nama, misalnya dari saya nih. Nanti saya sebut Nea Cahya sama ukuran sepatu ya sebutnya. Ukuran sepatu, misalnya saya nih Cahya 38, baru lanjut Arya 42. Rival 43. Fadila 36. Fanya 40. Nabila 37. Nah, jadi kayak gitu, tapi nanti sistemnya sebut nama kawannya lagi, kayak double. Misalnya dari ini rival, coba sebut yang tadi, nama sama ukuran sepatu. Nama saya Rifa. Ukuran sepatu 43. Lanjut, sebut nama dia dulu sama nomor sepatunya. Ah, gitu ya. Oh ya. Iya lanjut. Cepet. Namaku. Gitu rival Oh. gitu. Rival ukuran Gak usah bilang, Oh. 43 ya. 43. Lanjut namamu. Arya Oh, jadi Ramadhani 5. 43. 42. Baru aku ya, rival 43, Arya 42, Cahya 38. Cahya Dari Loh, Dari rival. Oh, iya. Dari rival. rival 43, Arya 42, Cahya 38, Nabila 37. Rival 43. Arya 42, Cahaya 38, Nabila 37, Fania 40. Giliranku yang banyak ya. Rival 43, Arya 42, Cahya 38, Nabila 37, Fania 40, Fadila 36. Oke. Nah, jadi kan tadi kita udah ice breaking. Jadi kira-kira teman udah siap belum ya untuk kita melanjuti kegiatan dengan Lanjut. kelompok. Siap, Siap, Bu. lanjut. Oke, di sini kan kita bakal melakukan bimbingan kelompok. Jadi kita harus nentuin nih topiknya. Kira-kira teman-teman ada saran nggak untuk topik kita malam ini? Enggak. Nggak. Gimana Boleh kalau kasih masukan? boleh? Malah. Dia bilangnya boleh kasih masukan, kira-kira dia. Masukan ibu gitu. Oh, gimana kalau saya kasih pilihan ya, ada 3. Yang pertama itu tentang pencurian, yang kedua perilaku baik, yang ketiga LGBT. Perilaku baik. Perilaku baik. Fadila? Ya, boleh ikut. Maling. Oke, jadi kan yang lebih banyak nih tentang perilaku baik. Kira-kira pada setuju nggak nih yang nggak milih nih? Kalau kita bakal malam ini bakal bahas tentang perilaku baik. Ikut aja. Itu aja. Setuju ya? Kita malam ini bakal bahas tentang pergaulan atau perilaku yang baik. Jadi kan topik malam ini yang kita sepakati itu tentang pergaulan yang baik. Jadi kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa pergaulan yang baik itu? Menurut kalian pergaulan yang baik itu apa? Yang kalau mau bicara angkat tangan ya, sekali sebut nama. Banyak. Pergaulan yang baik itu tidak mengajak kita untuk berbuat jahat, kayak meminum minuman keras gitu. Ada lagi yang mau ngasih masukan? Wah, kami udah cewek. Silakan. Pergaulan yang baik itu. Arya Ramadhani. Ya. Ya. Menurut saya pergaulan yang baik itu tidak menjerumuskan temannya ke jurang atau teman-temannya itu ke hal-hal buruk atau seperti mengonsumsi narkoba atau merokok. Ya, cukup itu aja. Ini song juga ya. Ada lagi yang mau ngasih masukan tentang pergaulan yang baik? Ada lagi yang mau ngasih masukan? Nggak ada. Jadi benar kata teman-teman yang tadi yang nggak menjerumuskan temannya, yang mengarah ke positif. Jadi pergaulan yang baik itu pergaulan yang mengarahkan kita pada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang menjadikan diri kita itu lebih baik dan positif.
baik yang lebih bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun lingkungan kita sekitar. Teman-teman ada yang tahu nggak contoh pergaulan yang baik itu gimana? Ada yang berani ngasih masukan contoh pergaulan yang baik itu gimana? Pergaulan yang ya Bu, Oke, silakan. nama saya Fanya. Contoh pergaulan yang baik itu mengajak teman untuk beribadah, mengajak teman untuk membersihkan lingkungan sekitarnya gitu Bu. Ada lagi yang mau ngasih masukan? Ada lagi yang mau ngasih masukan tentang contoh pergaulan yang baik? Kayak mengaji apa? Kita bilang Sama-sama juga. Nabila, menurutku contoh pergaulan yang baik itu seperti ngajak beribadah, seperti mengaji. Iya, Iya juga mengaji. ngajak loh. Eh, Ulang. Ada nggak nih yang mau ngasih masukan lagi tentang contoh pergaulan yang baik? Oke, silakan. Saya Arya. Menurut saya percontohan hal yang baik itu, pergaulan yang baik itu adalah membawa hal-hal yang positif kepada teman-teman, mengajarin hal-hal yang baik. Contohnya seperti tidak mengajak teman berkelahi atau mengonsumsi narkoba atau rokok. Itu aja. Oke, ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Lah. Ya, jadi yang udah disebutin teman-teman tadi itu benar kalau contohnya itu seperti mengajak beribadah, ngaji, tidak mengonsumsi narkoba, terus yang pasti hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain itu contoh pergaulan yang baik. Menurut kalian nih, siapa sih yang paling berpengaruh dalam pergaulan yang baik itu? Oke, sabar ya gantian. Menurut saya itu teman-teman. Teman-teman. Menurut saya ya kita diri sendiri harus ada kesadaran diri sendiri. Ada lagi? lingkungan sekitar kita, nama saya Fanya Bu, lingkungan sekitar kita juga berpengaruh untuk hal ini. Ada lagi? Ya, berarti benar juga yang katakan teman-teman tadi, yang paling berpengaruh itu selain ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Yang seperti yang katakan Arya tadi, dari dalam dirinya sendiri, berarti itu kan termasuk yang internal. Karena mau seburuk apapun lingkungan kita, kalau ada kita bisa membentengi diri kita pasti bakal tetap bisa pergaulan yang baik. Seperti yang bilang Nabila tadi juga, teman-teman juga berpengaruh penting dalam pergaulan kita. Karena kan kalau kita namanya teman pasti sering jumpa, sering main, pasti bakal kebawa sama teman-teman kita gimana ya. Terus apa manfaat pergaulan yang baik? Saya Arya. Menurut saya manfaatnya adalah membawa hal-hal baik atau positif di lingkungan masyarakat. Ada lagi? Ada lagi? Ya benar yang dibilang Arya, kalau manfaatnya itu kita bisa bermanfaat di lingkungan kita kalau kita berpergaulan atau berperilaku yang baik. Karena kalau kita berperilaku dan berpergaulan yang buruk, tentu aja pasti bakal mengganggu lingkungan kita yang ada di sekitar ini. Menurut kalian nih, gimana cara biar kita bisa dapat pergaulan yang baik? Cara supaya kita jadi orang-orang yang berperilaku baik di pergaulan yang baik. Ya, silakan Pak Dila. Saya Padilla. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara kita bisa mendapatkan pergaulan yang baik? Ya tentunya dengan berteman dengan orang-orang yang baik juga. Lupa. Halo. Jangan terpengaruh.
Benar Len. Apa lagi? Iya kan, aku tadi banyak. Silakan. Hanya jangan terpengaruh dengan teman yang bisa dibilang toksik bu. Kita untuk melakukan hal-hal buruk dan jangan terpengaruh. Kita harus juga pandai untuk memilih teman. Jangan yang buruk seperti ini. Jangan teman. Bagaimana cara kita mendapatkan pergaulan yang baik? Ada lagi yang mau berpendapat tentang itu? Udahlah, ada. Ya, Bu. Ya intinya tadi cara supaya kita mendapatkan pergaulan yang baik itu ya seperti yang bilang Fadila tadi, faktor lingkungan dari teman-teman juga berpengaruh ya, karena kalau teman-teman kita juga yang nggak baik pergaulannya pasti kita bakal ngikut tuh. Terus pakai kalung mall. Oke, pertanyaan dari saya itu apa pergaulan yang baik bisa berubah jadi ke pergaulan yang negatif menurut kalian? Bisa karena terpengaruh dari lingkungan luar kan, karena kita kan juga laki-laki, pasti teman kita tidak sedikit, masih banyak dari luar. Ada lagi yang mau ngasih masukan tentang nggak ada ya? Ya benar yang dikata Arya, yang dibilang Arya tadi, kalau pergaulan yang baik itu bisa ataupun yang positif itu tadi bisa berubah menjadi buruk ataupun negatif. Ya karena itu tadi kembali lagi karena lingkungan yang tidak mendukung, yang harusnya misalnya nih si Arya ini udah baik nih, lingkungan awalnya itu lingkungan dia itu baik, terus dia karena siklus temannya dia tambah banyak, tambah luas, dia dapat teman yang pergaulannya itu kurang baik, jadi dia ketularan nih, jadi ngikut, jadi kurang baik. Baik teman-teman, kegiatan bimbingan kelompok kita ini kan akan segera berakhir. Jadi apa sih pesan dan pesan kalian dalam kegiatan malam ini, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini? Siapa yang bilang? Aku, menurut saya boleh berteman tapi sekedar saja, tidak terlalu berlebihan. Yang berikutnya ada pesan dan pesan dari kegiatan malam ini. Tadi kamu jawab apa? Lupa. Aku dari jawab. Boleh berteman cuma sekedar aja. Ditanya orang ya. Siapa lagi yang mau ngasih pesan-pesannya? Adilah, selain kita harus berteman dengan biasa aja, apa sih namanya, sekedar, kita juga harus memilih teman. Kita harus memilih teman yang baik yang bisa membuat pengaruh positif juga ke diri kita. Selanjutnya siapa? Ini setiap anggota harus punya pesan dan pesan ya. Siapa lagi yang mau ngasih pesan dan pesannya? Kesannya pergaulan itu kita jadi tahu mana pergaulan yang baik, itu tempatnya apa, terus memilih pergaulan yang baik. Selanjutnya siapa? Ripal atau Fania? Ipal. Jangan ikut dengan orang yang luar kita. Selanjutnya yang terakhir, Fania, silahkan pesan dan kesan pada kegiatan malam ini. Pesan dan kesannya, saya jadi tahu mana itu mana teman yang buruk dan mana teman yang baik di lingkungan sekitar saya. Jadi tahu kayak mana cara memilih teman yang baik. Baik. Bisa baca mata-baca lagi. Baik, setelah kegiatan malam ini, saya mau setiap anggota punya komitmen setelah melakukan kegiatan ini, komitmen untuk kedepannya bagaimana mengenai topik kita hari ini. Kedepannya saya akan lebih hati-hati memilih teman, dan kalau teman mengajak berbuat yang buruk itu, Selanjutnya siapa lagi? Alia? Bapak Ripal dulu. Sejak kapan aku jadi Siapa? Komitmennya harus bagaimana? Atau kita kesepakati nih komitmennya bagaimana?
Oke, jadi kalau saya pribadi berkomitmen itu untuk kedepannya saya lebih hati-hati memilih teman karena mungkin saat kita baru pertama-tama jumpa itu mungkin setiap teman itu pasti kayak ya udah baik-baik aja gitu, kayak kita belum tahu dia gimana dalamnya, kita cuma tahu case-nya keluarnya doang, sedangkan dalamnya belum. Jadi kayak kita itu harus lebih hati-hati, jangan langsung percaya sama orang ya, karena itu bisa berdampak buruk juga untuk untuk pergaulan kita. Jadi teman-teman, kegiatan pembinaan kelompok kita malam ini sudah selesai. Jadi kita kapan lagi nih kita bisa melakukan pembinaan kelompok lagi? Ada kasih saran kapan? Tahun depan ada Minggu bosan. depan tuh Minggu depan. Minggu depan. Berhubung nih ada 3 yang jawab minggu depan, 1 tahun depan, 1 bulan depan. Jadi yang mana yang disepakati minggu depan bisa nggak nih? Bisa. Minggu depan bisa kan? Harinya nih hari apa? Area. Hari Sabtu atau hari Minggu? hari Sabtu Bu, Hari Sabtu. Oke. Minggu depan hari Sabtu, jamnya jam berapa? jam Siang atau sore? jam siang aja Bu. Oke, siang ya. Berarti kita sepakati berarti minggu depan di hari Sabtu pada siang hari kita berkumpul lagi di tempat ini untuk melakukan bimbingan kembali. Baik. Sekian, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah mau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada malam hari ini. Untuk menutup kegiatan kita malam ini, ada baiknya kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Amin.